بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehadiran ular dalam rumah seringkali membawa rasa khawatir yang mendalam bagi setiap penghuni rumah. Dalam banyak tradisi, ular bukan sekedar hewan melata, tetapi juga dianggap sebagai pesan penting bagi kita. Mari kita bahas tentang pemahaman tentang pertanda yang mungkin tidak bisa kita sadari. Setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita memiliki makna tersendiri, dan kita dituntut untuk lebih peka. Sahabat beriman, inilah 10 pertanda jika ular masuk ke rumah kita. Yang pertama adalah kehadiran ular sebagai simbol tamu tak diundang. Kehadiran ular di dalam rumah sering dianggap sebagai tanda adanya tamu tak diundang, yang bisa jadi membawa gangguan atau kesulitan. Dalam tradisi Islam, ular dianggap sebagai makhluk yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif dan bisa menjadi simbol masalah yang akan datang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kalian dikembalikan." Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap ujian yang datang, termasuk kehadiran ular, adalah bagian dari takdir yang perlu kita hadapi. Rasulullah juga menekankan pentingnya kewaspadaan ketika berhadapan dengan ular. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, "Apabila kamu melihat ular di rumahmu, maka mintalah ia keluar 3 kali. Jika ia tidak keluar, maka bunuhlah ia, karena ia adalah setan." Hadis ini menandakan bahwa keberadaan ular tidak hanya sekedar gangguan fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Dengan kata lain, ular bisa jadi pengingat untuk memperkuat iman dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kehadiran ular bisa memicu ketakutan atau kecemasan, sehingga perlu ada tindakan untuk mengatasinya. Masyarakat seringkali melakukan ritual tertentu untuk mengusir ular, seperti membaca doa atau ayat-ayat suci. Tindakan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menjadi bagian dari ikhtiar spiritual. Banyak pelaku spiritual percaya bahwa ular bisa membawa pesan penting tentang keadaan rumah atau penghuninya. Kehadiran ular dapat menjadi sinyal untuk introspeksi dan perbaikan diri dalam hal ibadah. Dalam konteks ini, kita perlu merenungkan bagaimana kebiasaan dan perilaku kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehadiran ular dapat mengingatkan kita untuk menjaga kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita. Oleh karena itu, penting untuk tetap tenang dan tidak panik saat menemukan ular di rumah. Setiap masalah yang muncul adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk mengandalkan doa dan kekuatan iman. Jika kita dapat menghadapi kehadiran ular dengan sikap yang benar, kita bisa mengubahnya menjadi pelajaran berharga. Dengan demikian, kehadiran ular tidak semata-mata masalah, tetapi bisa menjadi cara Allah mengingatkan kita akan pentingnya menjaga spiritualitas. Lalu yang kedua, kehadiran ular sebagai pertanda keburukan atau fitnah. Kehadiran ular di dalam rumah seringkali diasosiasikan dengan keburukan
atau fitnah yang akan menimpa penghuninya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera." Quran Surah An-Nur ayat 4. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari fitnah dalam kehidupan sosial dan keluarga. Fitnah dapat mengakibatkan keretakan hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, fitnah adalah seperti api, ia membakar apa yang ada di sekitarnya. Kehadiran ular dalam konteks ini bisa menjadi simbol adanya fitnah yang mengancam kesejahteraan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, fitnah seringkali muncul dari rasa iri, dengki, dan kesalahpahaman antar sesama. Kehadiran ular bisa diartikan sebagai peringatan agar kita berhati-hati dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Banyak pelaku spiritual yang merasakan bahwa kehadiran ular adalah pertanda adanya konflik yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Untuk menghindari fitnah, kita perlu lebih banyak berzikir dan berdoa, serta menjaga komunikasi yang baik dengan orang terdekat. Dalam situasi ini, introspeksi diri menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik lebih lanjut. Sufi mengajarkan pentingnya menjaga hati agar tidak terpengaruh oleh bisikan negatif dari luar. Mengingat bahwa fitnah dapat merusak tatanan sosial, kita perlu bersikap lebih bijak dan sabar. Dalam menghadapi kehadiran ular, kita disarankan untuk mengintrospeksi diri dan memeriksa niat dan tindakan kita. Dengan mengurangi potensi fitnah, kita bisa menciptakan suasana yang lebih harmonis di rumah. Oleh karena itu, kehadiran ular dapat dilihat sebagai panggilan untuk bersatu dalam mengatasi permasalahan. Kewaspadaan terhadap fitnah menjadi penting agar kita dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Penting untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi segala macam masalah. Dengan sikap yang benar, kita dapat mengubah kehadiran ular menjadi kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Pada akhirnya, kehadiran ular sebagai pertanda keburukan atau fitnah harus dihadapi dengan sikap tenang dan bijak. Yang ketiga, kehadiran ular sebagai simbol gangguan setan. Ular dalam tradisi Islam seringkali dipandang sebagai simbol gangguan dari setan. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jangan biarkan rumah kalian menjadi seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga spiritualitas di dalam rumah agar terhindar dari gangguan makhluk halus. Kehadiran ular bisa dianggap sebagai pertanda bahwa setan sedang berupaya memasuki rumah dan menimbulkan ketidaknyamanan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, "Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Jin dan setan seringkali dianggap sebagai pengganggu yang berusaha memecah belah umat manusia. Kehadiran ular bisa jadi sinyal bahwa ada pengaruh negatif yang berusaha memasuki lingkungan kita. Ibnu Qudamah mengingatkan bahwa rumah yang tidak dihuni oleh ibadah dan zikir kepada Allah akan mudah dimasuki oleh jin. Dalam konteks ini penting untuk selalu mengingat Allah melalui zikir dan doa untuk melindungi rumah dari gangguan. Kehadiran ular juga bisa menjadi peringatan bagi kita untuk memperkuat ibadah dan meningkatkan spiritualitas. Banyak pelaku spiritual yang percaya bahwa mengusir ular dengan cara yang benar bisa menghilangkan gangguan setan. Ritual ruqyah seringkali dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul akibat gangguan makhluk halus. Dengan demikian, kehadiran ular tidak hanya menjadi masalah fisik, tetapi juga tantangan spiritual yang perlu dihadapi. Penguatan hubungan dengan Allah dapat menjadi pelindung utama dari segala bentuk gangguan. Oleh karena itu, kehadiran ular seharusnya membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Kita harus memanfaatkan momen ini untuk merenung dan memperbaiki diri dalam ibadah. Yang keempat, pertanda datangnya penyakit atau bala. Kehadiran ular di dalam rumah juga dapat diinterpretasikan sebagai pertanda adanya penyakit atau bala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia." Quran Surah Yunus ayat 107. Ayat ini menekankan bahwa segala bentuk cobaan termasuk penyakit adalah kehendak Allah yang harus kita terima. Ular sering dianggap sebagai simbol dari hal-hal yang tidak baik, termasuk kesehatan yang menurun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks ini, kita harus selalu mengingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kehadiran ular bisa jadi pengingat untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Dalam konteks ini, pengobatan secara spiritual dan medis perlu dilakukan secara bersamaan. Ahli sains juga menunjukkan bahwa hewan seperti ular dapat membawa penyakit tertentu jika tidak ada tindakan pencegahan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran ular harus dihadapi dengan sikap proaktif dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dalam tradisi Islam, mengandalkan doa dan zikir dapat menjadi pelindung dari segala penyakit. Kita juga perlu merenungkan bagaimana gaya hidup kita dapat mempengaruhi kesehatan. Kehadiran ular sebagai pertanda bala dapat menjadi kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dalam menghadapi situasi ini, penting untuk tetap tenang dan tidak panik. Setiap masalah yang muncul adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kelima, ular sebagai tanda ketidakberkahan di rumah. Kehadiran ular di rumah seringkali diinterpretasikan sebagai tanda ketidakberkahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan positif harus dimulai dari diri sendiri. Kehadiran ular bisa menjadi peringatan untuk merenungkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi keberkahan dalam hidup. Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa ketidakberkahan seringkali muncul dari kelalaian dalam menjaga ketaatan kepada Allah. Ular di rumah dapat menjadi simbol bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam aspek spiritual atau fisik. Penting untuk mempertimbangkan kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin menyebabkan hilangnya keberkahan. Dalam tradisi Islam, menjaga ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk mencapai keberkahan. Jika kita mengalami ketidakberkahan, sebaiknya kita merenungkan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Tindakan menjaga kebersihan fisik dan spiritual dapat membantu mengembalikan keberkahan. Dengan berdoa dan berzikir, kita dapat menarik kembali keberkahan yang hilang. Kehadiran ular juga dapat menandakan perlunya melakukan sholat sunnah dan ibadah tambahan lainnya. Dalam konteks ini, kesadaran spiritual harus ditingkatkan agar rumah menjadi lebih berkah. Yang keenam, kehadiran ular sebagai tanda sihir atau santet. Kehadiran ular dalam rumah seringkali dianggap sebagai pertanda adanya sihir atau santet. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka tatkala mereka melemparkan tali-tali mereka, mereka menyihir mata orang dan menjadikan takut, serta mendatangkan sihir yang besar." Quran Surah Al-A'raf ayat 116. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sihir adalah kenyataan yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sihir adalah kenyataan, dan di antara sihir ada yang dapat membunuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kehadiran ular bisa menjadi simbol bahwa ada pengaruh negatif yang berusaha merusak kedamaian rumah.
Banyak pelaku spiritual percaya bahwa ular adalah manifestasi dari ilmu hitam dan sihir yang mengganggu. Dalam menghadapi kehadiran ular, kita disarankan untuk melakukan ruqyah sebagai bentuk perlindungan. Ruqyah adalah cara untuk menghilangkan pengaruh negatif yang mungkin ada di sekitar kita. Dan penting juga untuk selalu berdoa dan memperkuat ikatan dengan Allah agar terhindar dari sihir. Dalam tradisi Islam, perlindungan melalui doa dan zikir adalah untuk menghadapi segala ancaman. Kehadiran ular sebagai tanda sihir seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak. Setiap langkah yang diambil untuk mengatasi sihir harus dilandasi dengan niat yang tulus. Dengan demikian, kehadiran ular sebagai pertanda sihir atau santet dapat dilihat sebagai panggilan untuk memperkuat iman. Lalu yang ketujuh, pertanda adanya gangguan jin di rumah. Kehadiran ular di dalam rumah seringkali dihubungkan dengan adanya gangguan jin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surah Al-Hijr ayat 27. Jin adalah makhluk yang tidak terlihat, dan kehadirannya dapat menimbulkan berbagai masalah di rumah. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ada jin yang tinggal di rumah-rumah kalian. Maka apabila kalian melihat ular, mintalah ia pergi 3 kali." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap kehadiran makhluk halus yang dapat mengganggu ketentraman rumah. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa ada jin yang berusaha masuk ke dalam kehidupan kita. Penting untuk melakukan tindakan pencegahan seperti membaca ayat-ayat suci agar rumah terlindungi dari gangguan jin. Ibnu Qudamah mengingatkan bahwa rumah yang tidak dihuni oleh ibadah dan zikir kepada Allah akan mudah dimasuki oleh jin. Yang kedelapan, simbol kerusakan atau bahaya pada lingkungan rumah. Kehadiran ular dalam rumah juga dapat diartikan sebagai simbol kerusakan atau bahaya di lingkungan sekitar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kerusakan yang terjadi seringkali merupakan akibat dari tindakan manusia. Ular dianggap sebagai indikator dari lingkungan yang tidak sehat yang perlu mendapat perhatian lebih. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dalam ekosistem di sekitar rumah kita. Penting untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang bagi hewan-hewan berbahaya. Dalam tradisi Islam, menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah. Tindakan sederhana seperti membersihkan lingkungan dapat membantu mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan bagaimana tindakan kita mempengaruhi lingkungan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu ingat untuk menjaga keseimbangan alam. Yang kesembilan, ular sebagai pertanda harta haram atau rezeki tidak halal. Kehadiran ular dalam rumah bisa diartikan sebagai pertanda harta yang tidak halal atau rezeki yang tidak baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil." Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menegaskan pentingnya menghindari harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar. Ular seringkali dianggap sebagai simbol dari hawa nafsu yang membawa kita kepada kesalahan. Rasulullah bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka nerakalah yang layak baginya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam konteks ini, kehadiran ular dapat diartikan sebagai peringatan untuk menjauhi harta haram. Banyak pelaku spiritual yang meyakini bahwa ular dapat menjadi manifestasi dari kecenderungan pada materi yang tidak halal. Dalam tradisi Islam, kejujuran dalam mencari nafkah adalah prinsip yang harus dipegang teguh. Jika kita menyadari bahwa
rezeki yang kita dapatkan tidak halal, sebaiknya segera memperbaikinya. Mengandalkan doa dan zikir dapat membantu kita menjauhkan diri dari pengaruh negatif. Kehadiran ular sebagai pertanda harta haram harus ditanggapi dengan introspeksi dan perbaikan diri. Penting untuk memperkuat hubungan dengan Allah agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Kemudian yang ke-10, ular sebagai pengingat kematian atau akhirat. Kehadiran ular dalam rumah dapat diartikan sebagai pengingat tentang kematian dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Rasulullah bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kehadiran ular bisa menjadi sinyal bahwa kita harus merenungkan tujuan hidup dan bagaimana kita menjalani waktu yang diberikan. Dalam banyak tradisi spiritual, ular juga seringkali melambangkan siklus kehidupan dan kematian. Dengan demikian, kehadiran ular harus dilihat sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Penting untuk selalu menjaga amal baik dan memperbaiki diri agar dapat menghadapi kematian dengan tenang. Kita perlu merenungkan bagaimana cara hidup kita dapat mempengaruhi kehidupan setelah mati. Dengan demikian, ular sebagai pengingat kematian harus dihadapi dengan sikap penuh rasa syukur. Dan pada akhirnya, kehadiran ular sebagai pengingat akhirat harus mendorong kita untuk hidup dengan penuh makna dan tujuan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.